Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yahuda Guputralian dengan NIT 2342175 dari kelas Teknika 4H. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemahaman sistem pelumasan di atas kapal. Jadi, sistem pelumasan merupakan salah satu jenis sistem paling vital dalam operasional mesin, terutama pada mesin induk kapal atau peralatan industri berat. Melalui sistem ini, berbagai komponen mesin yang bergerak dilindungi dari gesekan langsung, panas berlebihan, dan kerusakan akibat kehausan. Dalam proses pelatihan kadet, memahami mengenai sistem pelumasan harus diberikan sejak dini karena ini merupakan dasar dari keselamatan dan keandalan operasional mesin. Pelatihan harus mampu menjelaskan bahwa tujuan utama sistem pelumasan adalah untuk mengurangi gesekan antar bagian mesin, mendinginkan komponen yang bergerak, membersihkan kotoran mikroskopis, serta mencegah karat atau korosi. Tanpa sistem pelumasan yang berfungsi dengan baik, performa mesin akan menurun drastis dari risiko kerusakan fatal sangat tinggi. Materi pelatihan sebaiknya dimulai dengan memperkenalkan komponen utama sistem pelumasan seperti oil sump atau bak oil pump atau pompa oli, oil filter atau penyaring oli, oil cooler atau pendingin oli, dan jaringan pipa oli yang mengalirkan pelumasan ke seluruh bagian mesin. Penjelasan ini dapat dibantu dengan diagram atau model sistem pelumasan agar kadet dapat melihat alur pelumasan secara visual. Pelatihan harus menunjukkan bagaimana oli dipompa dari oil sump melewati filter untuk menyaring kotoran, lalu menuju oil cooler untuk menurunkan suhu, dan kemudian dialirkan ke bagian mesin seperti bearing, crankshaft, dan gear. Setelah menyelesaikan sirkulasi oli, akan kembali lagi ke oil sump untuk digunakan kembali. Selanjutnya, penting untuk mengajarkan alur sirkulasi oli dan sistem secara rinci. Kadet perlu memahami bahwa sistem pelumasan bekerja dalam sirkuit tertutup selama mesin beroperasi. Pengetahuan ini dapat diperkuat melalui sesi praktik langsung di ruang mesin atau dengan menggunakan simulator digital. Latihan menggambar skema sirkulasi pelumasan dan menjelaskan kembali alurnya dapat membantu memperdalam pemahaman kadet terhadap fungsi dan interaksi tiap komponen dalam sistem. Dalam proses pelatihan, metode yang digunakan harus interaktif dan praktis. Pelatihan sebaiknya tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga mengajak kadet untuk mengamati langsung komponen sistem pelumasan. Jika memungkinkan, ajukan pertanyaan yang mengarah seperti apa terjadi jika filter oli tersumbat, atau mengapa suhu oli harus dikontrol. Metode ini akan melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis teknik kadet. Selain itu, berikan juga skenario turbulence hotting, misalnya bagaimana menghadapi alarm tekanan oli rendah atau suhu oli yang meningkat secara abnormal. Tak kalah penting, kadet harus diberikan pemahaman tentang dampak kerusakan atau kelalaian dalam sistem pelumasan. Beberapa kesalahan umum seperti keterlambatan penggantian oli, filter tersumbat, atau pompa oli bermasalah dapat menyebabkan kegagalan pelumasan yang berujung pada kerusakan komponen vital. Mesin yang kekurangan pelumasan akan mengalami overheating, gesekan berlebihan, dan kehausan dini. Oleh karena itu, mereka harus dilatih untuk rutin memeriksa level oli, memantau tekanan dan suhu oli, serta membaca indikator dan alarm sistem dengan tepat. Sebagai penutup, pelatihan mengenai sistem pelumasan tidak hanya sebatas teori, tetapi harus diarahkan pada pemahaman menyeluruh yang mencakup fungsi komponen sirkulasi,
perawatan serta tindakan pencegahan. Seorang kadit yang mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu sistem pelumasan secara baik akan memiliki pondasi kuat dalam permesinan dan menjadi teknisi yang kompeten. Pelatihan harus konsisten menambahkan bahwa keberhasilan dalam menjaga sistem pelumasan berarti menjaga umur panjang dan keselamatan mesin itu sendiri. Oke, saya rasa cukup dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.